اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimat, al-akhwat wal ummahat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali menjalankan majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dan selalu membukakan jalan-jalan kebaikan untuk kita, sehingganya kita harapkan dari sana pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah taala adalah meraih surga dengan ilmu. Meraih surga dengan ilmu. Tentunya semua dari kita menginginkan surga, mendambakan dan merindukan surga Allah. Apa yang kita lakukan di dunia ini dari amal ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah, kita jauhi semua larangan-larangan di dalam agama. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk meraih surga Allah, negeri kenikmatan, negeri kekal abadi, negeri yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi, a'dattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku suatu nikmat
yang ada di dalam surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang memasukinya, maka dialah orang yang paling beruntung. Dan siapa yang tidak memasukinya, maka dialah orang yang paling merugi di dunia ini. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang paling beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu saja. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang yang memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara, dan dia akan melupakan semua kesengsaraan yang mungkin dia pernah merasakannya tatkala hidup di dunia. Sebagaimana orang yang kalau sudah masuk ke dalam neraka, maka dia akan merasakan kesengsaraan yang sesungguhnya, dan ia lupa dengan kebahagiaan yang mungkin telah dia rasakan tatkala hidup di dunia. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada dua orang, yang satunya dimasukkan ke dalam surga, yang satunya dimasukkan ke dalam neraka. Orang pertama didatangkan, kemudian dia dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan saja. Yusbagu fil jannati sabaghatan. Kemudian diangkat dia. Dan orang ini, kata Nabi, adalah orang yang asyaddun nasi bu'san fid dunya. Orang yang paling sengsara hidupnya tatkala di dunia, paling menderita hidupnya tatkala di dunia, dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan saja. Lalu diangkat, Allah tanya kepada dia, hal ra'aita min bu'sin qat? Wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan walau hanya sesaat? Maka hamba ini mengatakan, la ya Rabbi, tidak ada lagi wahai Tuhanku. Aku tak pernah merasakan kesengsaraan walau hanya sesaat. Padahal dia orang yang paling sengsara hidupnya tatkala di dunia. Dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan saja. Maka kesengsaraan tatkala dia hidup di dunia, dia lupakan semuanya. Bagaimana lagi kalau dia masuk ke dalam surga, menempati surga, dan hidup kekal abadi di dalam surga. Sementara orang yang kedua ini, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya tatkala di dunia. Paling nikmat. Maka dia pun dipanggil oleh Allah, fayusbagu finnari sabaghatan, dicelupkan ke dalam api neraka satu kali celupan saja. Lalu dia diangkat. Allah tanya kepada dia, dan dia adalah orang yang paling berbahagia hidupnya tatkala di dunia. Tapi tatkala dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan saja, Allah tanya kepada dia, hal ra'aita min na'imin qat? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan walau hanya sesaat? Maka hamba ini mengatakan, la ya Rabbi, tidak ada lagi wahai Tuhanku. Aku tak pernah merasakan kebahagiaan walau hanya sesaat. Demikianlah bagaimana perbandingan antara surga dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberuntungan yang sebenarnya
manakala tatkala seseorang masuk ke dalam surga Allah dan diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi orang yang menginginkan hal tersebut, yang menginginkan surga dan merindukan surga, tidaklah hanya cukup sekedar angan-angan, tidaklah cukup sekedar impian belaka, tidaklah cukup hanya sekedar harapan dan cita-cita belaka, tanpa dia mau menempuh sebab agar dia bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dia pengen surga namun tidak ada usahanya, tidak ada upayanya, tidak ada sebab-sebab yang dia tempuh supaya bisa menjalani surga, supaya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil. Seorang penyair Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan keselamatan, tapi engkau tidak mau menempuh sebab-sebabnya. Sesungguhnya perahu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Itu ibarat orang yang mau mencapai tujuan tapi tidak mau menempuh sebabnya. Mustahil. Ibarat perahu yang berlayar di atas daratan, tidak mungkin bisa jalan dan tidak mungkin bisa sampai tujuan. Jalani sebab-sebabnya, tempuh jalan-jalannya, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang mau menuju suatu tempat. Misalnya dia mau datang ke majelis taklim. Alamatnya di mana? Di Gang Perkasa, Jalan Durian, di Gang Perkasa. Tapi dia tidak tahu itu jalannya. Kau mau kemana? Mau ke majelis ilmu. Di mana alamatnya? Tidak tahu. Dia mau cari saja. Bagaimana dia mau ketemu jalannya? Bagaimana dia mau sampai? Nah, maka ini menunjukkan bahwa seseorang kalau ingin mencapai tujuan, dia harus tahu jalannya agar bisa sampai kepada tujuan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ketahuilah, ilmu inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya tema pembahasan kita meraih surga dengan ilmu. Karena di antara sebab terbesar yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga adalah dengan ilmu. Mana dalilnya? Hadis yang mungkin sangat sering kita dengarkan. Bahkan mungkin sebagian kita sudah menghafalkannya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini hadis semacam ini hendaknya dihafalkan. Hadisnya pendek saja, tapi ini yang menjadi motivasi bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk hadir di majelis ilmu, untuk istiqamah mendengarkan ilmu. Hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk meraih surga, apa? Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan
menuju surga. Ingat hadisnya, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, alhamdulillah, Allah sekarang mudahkan kita, melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Tujuan kita apa? Maksud kita apa? Untuk menuntut ilmu. Maka balasannya apa? Lihat, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main balasannya, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita harapkan. Semoga Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini kelak mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para ummahat wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa yang menempuh perjalanan, man salaka tariqan. Ulama mengatakan menempuh perjalanan di sini bisa bermakna hissiyah atau bisa bermakna maknawiyah. Kalau hissiyah, yakni betul-betul dia berjalan, atau dia gunakan kendaraannya, motornya, mobilnya, sepedanya untuk menuju majelis ilmu. Ini siapa yang menempuh perjalanan, yakni dia betul-betul melangkahkan kakinya, betul-betul yang dia tuju adalah majelis ilmu. Ini tariqan hissiyan, jalan yang betul-betul jalan. Ada jalan yang bermakna tariqan ma'nawiyah, jalan maknawi, yakni semua perkara yang bisa mengantarkan dia kepada ilmu. Tidak harus dia berjalan, tidak harus dia menempuh perjalanan, tapi apa saja yang bisa mengantarkan kepada ilmu, maka masuk juga di dalam hadits ini. Apa itu? Misalnya membaca buku agama yang jelas sumbernya, benar rujukannya, buku-buku sunnah dia baca. Ini juga masuk di dalam hadis ini, menempuh perjalanan yang bisa mengantarkan dia kepada ilmu. Atau dia mungkin tidak jalan, tapi dia berada di rumahnya, dia dengarkan rekamannya, dia saksikan. Kalau sekarang media sekarang YouTube-nya atau Facebook-nya ada siaran live-nya misalnya, atau dia mengikuti kajian melalui Zoom atau selainnya. Ini juga masuk di dalam hadits ini, walaupun tentunya keutamaannya berbeda. Orang yang menempuh perjalanan dengan hanya sekedar di rumah, beda tentunya nilai pahalanya, tapi sama-sama mereka berserikat dalam mencapai ilmu. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Perhatikan hadis yang mulia ini. Kalau kita lihat dan kita saksikan, ya, sebenarnya bukan hanya menuntut ilmu kan, bukan hanya sekedar hadir di majelis ilmu. Orang itu berjalan untuk menuju ketaatan. Banyak ketaatan-ketaatan yang harus kita tempuh dengan perjalanan. Misalnya kita mau silaturahim ke tempat keluarga, kan jalan juga itu. Misalnya kita mau ibadah haji dan umroh, nah, itu perjalanan juga itu. Misalnya, ya, dan banyak lagi yang merupakan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang mesti kita tempuh dengan perjalanan. Mau datang ke masjid sholat, perjalanan juga itu. Tapi kenapa Nabi sebutkan
siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Nabi tidak katakan siapa yang menempuh perjalanan untuk haji, untuk umrah, untuk silaturahim, untuk birrul walidain, untuk datang ke masjid. Nabi tidak sebutkan itu. Tapi yang Nabi sebutkan, siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Apa rahasianya itu? Dan tidak ada hadis yang seperti ini kecuali ini saja. Nabi tidak mengatakan siapa yang menempuh perjalanan untuk haji maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang menempuh perjalanan untuk silaturahim maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nabi tidak sebutkan itu. Walaupun memang semua itu bisa mengantarkan kita kepada surga, karena semua ketaatan, semua amal soleh itu bisa mengantarkan kepada surga. Tapi kenapa Nabi sebutkan ilmu? Apa alasannya? Kenapa Nabi sebutkan dalam rangka menuntut ilmu? Hanya ini saja. Kata ulama, karena memang jalan terbesar yang bisa mengantarkan seseorang kepada surga adalah ilmu. Ini yang mendasari semuanya. Makanya amal ibadah kita, amal soleh kita tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Iya kan? Ada ndak amal yang Allah terima tanpa ilmu? Ada orang sholat misalnya, tidak ada ilmunya tentang sholat, maka dia sembarangan sholat. Dia sholat langsung sujud, kemudian ruku, kemudian berdiri, terbalik, tidak sesuai dengan ilmunya. Apakah sholatnya diterima? Tidak diterima. Dia mau puasa, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Dia mau haji, mau umrah, tapi tidak melakukan apa yang disunnahkan, apa yang dituntunkan oleh Nabi. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Tidak diterima. Jadi semua ketaatan, semua amal soleh, kunci diterimanya adalah ilmu. Makanya yang menjadi dasar semua itu adalah ilmu. Makanya tidak salah ketika Nabi mengatakan siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu yang menjadi kunci dari semua amal soleh. Amal soleh kita, apapun yang namanya amal soleh, tidak akan diterima kalau dilandasi dengan ilmu yang tidak benar. Ilmunya harus benar dulu. Ilmu ini yang mendasari. Makanya apa? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Jangan beramal dulu baru berilmu. Yang kebalik urutannya. Ilmu dulu baru amal. Makanya Nabi diperintahkan demikian. Fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambik. Ketahuilah wahai Muhammad, ilmuilah. Nabi kita saja disuruh menuntut ilmu, apalagi kita. Kurang apalagi ilmunya Rasulullah itu. Dan tidak ada di dalam Quran Allah perintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku. Tidak ada di dalam Quran yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Kurang apalagi ilmunya Nabi kita Muhammad SAW itu. Beliau orang yang paling berilmu, tapi masih Allah perintahkan untuk berilmu. Nah kita ini yang ilmu kita tidak seberapa, kemudian masih malas-malasan menuntut ilmu, mau jadi apa kita ini?
Ini para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintahkan fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambik. Baru setelahnya minta ampun terhadap dosa-dosamu. Ilmu dulu, baru berucap, baru beramal. Makanya menuntut ilmu hukumnya wajib. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Rasulullah bersabda dalam hadis Ibnu Majah, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan setiap muslimah. Wajib hukumnya. Tidak bisa ditinggalkan ilmu ini. Harus kita belajar, harus kita nuntut ilmu. Kalau wajib, kalau ditinggalkan hukumnya dosa atau tidak? Dosa. Siapa yang tidak nuntut ilmu hukumnya berdosa. Karena Nabi mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Berarti siapa yang meninggalkannya, maka dia berdosa. Ini para akhwat wal ummahat azani Allahu wa iyyakum. Maka ilmu adalah jalan yang paling dekat yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh betul-betul manusia ini merugi semuanya. Merugi. Kerugian di sini bisa merugi di dunia dan bisa merugi di akhirat. Merugi seluruh manusia illa kecuali. Yang diperkecualikan ini berarti yang selamat dari kerugian. Dialah yang beruntung. Dialah yang akan masuk ke dalam surga Allah. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ditafsirkan oleh ulama, orang-orang yang beriman maksudnya adalah orang-orang yang berilmu. Karena iman tidak mungkin kita bisa dapatkan kecuali dengan ilmu. Apa yang mau kita imani sementara kita belum tahu ilmunya? Ya kan? Makanya kalau kita mau beriman kepada Allah, harus tahu, harus ilmui tentang Allah. Allah itu satu-satunya pencipta alam semesta, pengatur, penguasa. Allah itu satu-satunya yang kita sembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah yang memiliki nama-nama dan sifat yang maha indah, yang maha sempurna, tidak serupa dengan makhluknya. Kenali Allah dulu. Makanya ada ilmu ma'rifatullah, pengenalan seorang hamba kepada Allah. Kenali Tuhan kalian, kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Ini para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Nah, dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kebaikan. Dan seluruh yang namanya kebaikan ada di dalam ilmu. Rasulullah bersabda di dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah mudahkan baginya, barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya, maka Allah akan berikan pemahaman kepadanya tentang agama. Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya kefakihan, pemahaman di dalam agama. Lihat hadis yang mulia ini. Orang yang Allah inginkan kebaikan diberikan pemahaman tentang agama. Maknanya, kalau orang yang Allah jauhkan dari kebaikan, maka dia tidak akan diberikan pemahaman tentang agama, dijauhkan dari ilmu agama. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tanda baiknya seseorang tatkala dia senang dengan ilmu, tatkala dia cinta kepada ilmu,
tatkala dia berusaha untuk belajar ilmu, orang itu, kata sahabat Ibnu Mas'ud, hendaknya tidak keluar dari 4 golongan dalam ilmu ini. Kata beliau, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil khair wala takun khamisan. Seseorang di dalam ilmu hendaknya berada pada salah satu dari 4 tingkatan. Yang pertama apa? Dia orang yang berilmu, yang dengan ilmunya dia beramal, yang dengan ilmunya dia mendakwahkan, mengajak orang lain kepada kebaikan. Ini orang alim. Jadilah orang alim, kata Ibnu Mas'ud. Kalau tidak sanggup, jadilah orang yang kedua, yaitu orang yang belajar ilmu, yang dia mengambil ilmu dari ahlinya, dari orang yang berilmu. Jadilah orang yang belajar. Kalau tidak juga, au mustami'an. Beda orang yang belajar ilmu dengan sekedar mustami'. Mustami' ini sekedar dengar saja. Kalau orang yang belajar, dia siapkan betul-betul alat untuk belajar. Itu orang yang belajar. Dia akan siapkan alat tulisnya, bukunya, dia catat apa yang perlu dicatat. Ini orang yang belajar namanya. Kalau mustami' sekedar dengar, dia suka dengan ilmu. Walaupun ini masih baik juga, karena dia masih apa? Suka mendengarkan ilmu, tetapi dia belum mau mencatatkan ilmu. Walaupun masih baik, mustami'. Yang keempat lebih rendah lagi, apa itu? Muhibban lil ilm. Orang yang suka dengan ilmu. Mungkin dia tidak sering hadir majelis ilmu, jarang-jarang, tapi dia cinta dengan ilmu. Nah, kalau ada pengajian dia sebarkan, dia share. Tapi dia sendiri tidak hadir. Nah, tapi dia masih suka. Ini masih bagus. Muhibban lil ilm. Tapi ini tingkatan paling rendah. Kata Ibnu Mas'ud apa? Wala takun khamisan. Jangan jadi orang yang kelima. Siapa orang kelima? Yang kelima ini dia bukan alim, bukan orang yang mau belajar, bukan yang mau mendengarkan ilmu, tidak suka lagi dengan ilmu, benci dia dengan ilmu itu, tidak peduli dia dengan ilmu itu. Nah, jangan jadi orang yang kelima. Jadi ada 4 tingkatan. Ya, kalau ada 4 tingkatan seperti ini, jangan pilih yang paling rendah. Ya Ustadz, kalau begitu saya cinta aja lah kepada ilmu, walaupun saya tidak pernah hadir majelis ilmu. Jangan yang begitu. Seseorang harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau tidak bisa jadi alim, minimal dia belajar lah, tingkatan kedua lah. Tapi dia punya usaha untuk bisa belajar dan bisa menjadi seorang alim. Kun rojulan rijuluhu fis sara wa himmatuhu fis suraya. Kata seorang penyair, jadilah kamu seseorang yang kakinya menapak di bumi, tapi cita-citanya dia gantung di atas langit. Punya semangat hirs yang kuat, himmatun aliyah, punya semangat yang tinggi di dalam mengejar ilmu dan kebaikan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikanlah, ilmu terbesar, ilmu yang pertama yang harus kita pelajari, yang bisa memudahkan jalan kita menuju surga, adalah ilmu tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah. Kenapa? Kenapa ilmu ini yang paling harus pertama dipelajari? Karena tauhid itu dasar, pondasi. Ibarat orang mau membangun suatu bangunan, tapi dia tidak lihat pondasinya, dia tidak buat pondasinya, kira-kira bangunannya bisa bertahan atau bagaimana? Atau dia buat pondasi asal-asalan, sembarangan, tidak akan kuat bangunan itu. Nah, tauhid ibaratnya seperti pondasi. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu, ya, kalau kita mau belajar, maka tauhid perkuat dulu.
Karena itu yang menjadi dasar, pondasi. Dasar ini, pondasi ini. Dengan tauhid ini dia bangun ilmu-ilmu yang lain. Dia pelajari hal-hal yang lain. Tauhid awalan. Tauhid yang pertama dan yang utama. Karena dengan tauhidlah dilihat seluruh amal-amal yang lainnya. Tanpa tauhid, Allah Subhanahu wa taala jadikan amal seseorang menjadi sia-sia. Orang kafir, orang yang tak beriman, walaupun dalam hidupnya dia adalah orang yang luar biasa, ramah tamah, suka membantu orang lain, suka menolong orang, suka senyum, tapi dia tidak beriman, orang kafir, tidak bertauhid, tidak beriman kepada Allah, maka Allah hanya balas di dunia saja kebaikannya. Dibalas juga, tetapi di dunia, di akhirat dia tidak punya bahagian. Amalnya Allah jadikan apa? Habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan, sama sekali tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka tauhid ilmu pertama, catat itu. Ilmu pertama yang kita pelajari adalah tauhid. Karena kalau sudah orang terjatuh ke dalam lawannya, lawan tauhid, yaitu kesyirikan, sia-sia amal ibadah kita. Walaupun dia adalah orang yang rajin sholat wajib, sholat sunnah, dia kerjakan semua. Walaupun dia orang yang rajin puasa wajib, puasa sunnah, tidak pernah ketinggalan. Walaupun dia orang yang sering umroh dan haji, walaupun dia bersedekah dengan emas, tetapi kalau dia berbuat syirik kepada Allah, tidak bermanfaat semua itu. Apalagi kalau dia sudah bersinggungan dengan syirik besar, syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini jangan harap bisa masuk surga. Bayangkan Allah berfirman dalam Quran, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan dia menyombongkan diri di dalamnya. Orang-orang kafir, tidak beriman, orang-orang yang berbuat syirik, kekafiran. Apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Saya tanya ibu-ibu sekalian, bisa enggak onta masuk dalam lubang jarum? Tidak bisa, mustahil kan? Nah itulah kemustahilan orang kafir masuk surga. Tidak mungkin bisa masuk surga kalau sudah rusak tauhidnya, kalau sudah tidak beriman, kalau sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tidak bisa masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Tidak mungkin onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan. Kalau orang sudah tidak beriman, habis para jamaah sekalian. Maka iman, tauhidullah, ilmu pertama yang harus kita pelajari. Perkuat, permantap tauhid. Pelajari tauhid. Kenali tauhid. Dan kenali hal-hal yang bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Terlalu banyak di zaman kita ini keyakinan-keyakinan kesyirikan. Percaya kepada jimat-jimat. Ini masih banyak orang-orang yang percaya sama jimat. Penglaris-penglaris, jimat-jimat untuk melariskan dagangan. Betapa banyak orang yang masih tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada jimat. Padahal Nabi mengatakan apa? Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Nabi pernah lihat sahabat ada punya gelang. Sahabat ini punya gelang terbuat dari kuningan. Nabi tanya, itu gelang apa itu? Mahadihi, apa itu? Kata sahabat ini, minal wahiyah. Ya Rasul, ini untuk nolak bala.
untuk tolak bala ya Rasul. Kata sahabat ini, apa kata Nabi? Inziha, lepaskan gelang yang begitu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena itu gelang hanya akan menambahkan kelemahan bagi dirimu. Wa in mutta wahya alaika ma'aflahta abada. Kalau kamu meninggal dan gelang itu masih ada di tanganmu, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya, kata Nabi. Ini orang yang pakai jimat, pakai gelang-gelang. Kalau sekarang ada sebagian ya orang, anaknya itu dikalungkannya gelang-gelang, diikatkan di pinggangnya, gelang-gelang hitam biasanya itu. Untuk apa? Nolak penyakit katanya. Itu kesyirikan kepada Allah. Wallahi itu kesyirikan kepada Allah. Nah, itu yang persis, itu sudah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Tidak boleh memakai hal-hal yang seperti itu. Nah, demikian pula orang yang suka berdukun, orang yang suka datang pergi ke dukun, barangnya hilang minta lihatkan sama dukun. Ini kerusakan dalam akidah. Rasulullah mengatakan, man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasa'alahu an syai'in, lalu dia tanya kepada si dukun, tanya-tanya aja, mau tanya sama dukun. Kata Nabi apa? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Tidak diterima salatnya 40 malam. Datang ke dukun, salatnya tidak diterima 40 malam. Sia-sia kalau dia mengerjakan salat. 40 malam tidak diterima. Nah, kalau sekarang ini ya banyak praktek-praktek perdukunan. Terkadang ada di majalah-majalah, terkadang ya bahkan di HP-HP kita ada. Nah, itulah yang apa namanya, ramalan-ramalan bintang, zodiak ya, yang zodiaknya Pisces misalnya, hari ini dia akan mendapatkan keuntungan ini, asmaranya akan begini. Dia lihat ramalannya, sekedar melihat ramalan itu, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. Maka jangan melihat-lihat, jangan coba-coba mau membuka-buka yang seperti itu. Sama kiasnya dengan orang yang mendatangi dukun. Kalau anti melihat yang seperti itu, mau membantah, mau ingin melihat kerusakannya, membantah, itu boleh. Tapi kalau sekedar mau tahu, kebetulan bintang saya ini Cancer misalnya, saya mau lihat kira-kira untuk bintang Cancer apa ya hari ini ya, mau sekedar lihat, ini tidak diterima sholatnya 40 malam. Hati-hati. Nah, praktek perdukunan ini banyak sekarang ini. Ramalan-ramalan jodoh apalah ya, ramalan-ramalan garis-garis tangan, dilihatnya tangannya, ini kamu kayaknya ini hidupmu susah. Kenapa? Terlihat ini di garis tanganmu ada huruf M, miskin kamu nanti ini. Nah, garis-garis tangan. Apalagi kalau kita melihat tatayur sekarang banyak. Ada orang tidak mau ya menjual garam atau jual jarum malam-malam. Kenapa? Sial itu. Tatayur ini. Nah, beranggapan sial. Apa salahnya orang beli garam malam-malam? Dan pernah ya ada sebagian orang seperti ini. Kita beli garamnya, Bu, beli garam Bu malam-malam, beli jarum. Apa dia bilang? Maaf Pak, tidak ada. Saya lihat, loh itu ada jarumnya itu. Kami tidak jual malam. Kenapa? Tidak bagus ini Pak, dia bilang. Subhanallah. Keyakinan dari mana ini? Jual jarum tidak boleh, jual garam tidak boleh. Kesian orang mau masak. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama dengan keyakinan-keyakinan ketika misalnya ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, sebentar tamu mau datang ini. Kenapa? Ada kupu-kupu datang, tamu mau datang ini. Ini kalau diyakini kesyirikan kepada Allah. Nggak boleh seperti itu. Nah, ketika ada hujannya tidak terlalu mungkin kayak hujan-hujan ini kayaknya ada orang meninggal ini katanya nih. Orang meninggal ini. Kenapa? Hujannya, lihat hujan begini nih. Kayaknya ada orang meninggal ini. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Nah, tidak boleh dihubung-hubungkan dengan sesuatu. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan-keyakinan kesyirikan ini
banyak sekali menyebar di masyarakat kita. Terkadang dengan angka-angka, ya. Ada kisah nyata orang yang gagal beli rumah gara-gara nomor rumahnya 13. Angka sial katanya. Nah, dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan kesyirikan, khurafat, takhayul, dari perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Sama meyakini adanya arwah gentayangan. Arwah gentayangan. Nah, orang kalau meninggal itu katanya kalau masih 40 hari arwahnya masih ada itu di rumah. Hati-hati kau. 40 hari belum naik dia ke langit. Dari mana keyakinan ini? Orang kalau sudah meninggal, ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dibawa ke langit. Bukan nunggu 40 hari, dia ngapain? Dia 40 hari. Nah, makanya dari situlah muncul keyakinan-keyakinan rusak lagi. Akhirnya orang buat acara lah, buat inilah, buat itulah. Nah, karena keyakinan arwahnya masih ada di dalam rumah. Nah, ini yang seperti ini perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Makanya kalau orang sudah meninggal, alamnya sudah beda. Tidak mungkin arwahnya bisa gentayangan. Mau gentayangan kemana dia? Orang dia sudah di alam barzakh. Alam barzakh itu artinya alam penutup, pembatas antara dunia dan akhirat. Tidak mungkin dia bisa ke dunia. Nah, ini terkadang sebagian orang ya punya keyakinan-keyakinan seperti ini. Apalagi kalau sudah arwah penasaran, meninggalnya gantung diri, penasaran sebentar, didatanginya kau nanti. Hati-hati kau. Nah, pas memang betul, Ustadz saya lihat betul-betul mirip nenekku, Ustadz. Itu bukan nenekmu, itu jin itu. Itu jin itu. Karena jin bisa menyerupai manusia. Kalau orang sudah meninggal di alam kubur, nggak mungkin bisa gentayangan lagi. Mana dalilnya? Orang gentayangan mana ada? Itu cuma ada di cerita-cerita itu. Makanya di Indonesia ini terlalu banyak hantunya. Ada pocongnya, ada kuntilanak, ada wewe gombel, ada banyak lah. Nah, karena keyakinan-keyakinan menyimpang tersebut. Nah, makanya luruskan tauhid. Ini ilmu pertama yang harus kita pelajari. Ilmu tentang tauhid. Kemudian apa? Yang bisa membantu kita di dalam ilmu ini, yang memudahkan kita jalan menuju surga, istiqomah. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah artinya terus-menerus berada di atas jalan. Komitmen, konsisten, tanpa belok ke kanan dan ke kiri. Tetap dia berada di atas jalan yang lurus. Itu namanya istiqomah. Terus-menerus berada di atas kebaikan, terus-menerus berada di atas ketaatan. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Tidak mudah futur dia. Ada sebagian orang sedikit-sedikit futur dia. Sedikit futur dia. Nah, makanya istiqomah ini perkara yang penting supaya kita dijaga dengan ilmu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, walaupun memang istiqomah itu bukan hal yang ringan. Bukan ringan istiqomah itu, berat. Menjalankannya ya, menjalannya. Kalau orang bernama istiqomah ringan, tapi menjalankan amalan istiqomah ini yang berat ini. Tidak semudah namanya. Makanya dia butuh kesabaran dalam 3 hal. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Makanya kalau orang sudah diberikan kesabaran, maka dialah pemberian yang paling luas dan paling baik. Nah, maka istiqomah butuh kesabaran. Lihat istiqomah itu. Nah, istiqomah itu berat memang, karena di sana ada syaitan, ada iblis dan bala tentaranya yang menghalangi manusia dari istiqomah. Bayangkan setan ini mengintai kita dari seluruh penjuru, dan itu sudah sumpah dia di hadapan Allah. Fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, la aqudannahum siratakal mustaqim. Kata iblis ini, aku akan intai mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus.
Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka, min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan dan kiri mereka. Summa la tajidu aktsarahum syakirin, kemudian engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, setan mengintai kita dari mana? Depan, belakang, kiri, kanan dan kiri. Diintai kita sini oleh syaitan itu. Kapan kita dilihatnya lemah, disitulah setan akan datang. Dari arah mana dia lihat ini manusia ini lemah, dia akan datang dari arah itu. Makanya istiqomah. Istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam belajar ilmu, istiqomah untuk berada di atas ketaatan, berada di atas akidah yang lurus, berada di atas manhaj salaf. Istiqomah di dalamnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang bisa menguatkan kita istiqomah, selain kita sibuk dengan ilmu, menghadiri majelis ilmu, cari kawan-kawan yang soleh. Cari apa? Kawan-kawan yang soleh. Jangan sembarang berkawan, jangan sembarang mengambil kawan dekat, sahabat karib. Pilih-pilih, selektif dalam berteman itu. Jangan termakan syubhat sebagian orang, katanya apa? Ya kalau berteman itu berteman saja dengan siapa saja. Tidak, di dalam Islam berteman itu harus hati-hati. Kenapa? Karena teman itu bisa menulari. Teman itu bisa menulari. Kalau kita tahu penyakit itu bisa menular, virus corona itu bisa menular, teman juga bisa menular. Maksudnya apa? Dengan kita berteman dengan seseorang, kalau teman kita ini ahli gibah, ahli gibah, pokoknya kalau duduk sama dia gibah terus, orang terus dibicarainnya. Nah nanti kita ketemu dia ya gibah juga yang kita bahas, menggibah kita. Kalau kelihat kawan-kawan seperti ini, jauhi teman-teman yang seperti ini. Nah, duduk sama dia bicaranya, oh itu si fulanah itu begini-begini dia. Nah, dia gibah orang. Tidak boleh berteman dengan yang orang-orang yang seperti ini. Kata ulama, as-sahibu sahib. Teman itu bisa menyeret. Teman itu bisa menyeret. Kalau teman baik, dia seret kamu kepada kebaikan. Kalau temanmu buruk, dia seret kamu kepada keburukan. Nah, terlebih di zaman kita ini. Kalau di zaman kita ini, ya, karena kita hidup di dua alam. Alam nyata sama alam tidak nyata. Dunia nyata dan dunia maya. Makanya kalau kita harus mengambil teman, di dunia nyata kita selektif, di dunia maya juga harus selektif. Jangan mengambil pertemanan sembarang orang. Kadang kan kalau di Facebook itu, di apa itu, ada permintaan pertemanan itu kan. Jangan sembarang mengambil teman-teman. Pilih dulu temanmu ini siapa ini. Kalau dalam urusan dunia, dalam urusan dagang, ya bolehlah semua orang, ya kan. Tapi kalau dalam pertemanan untuk mendekatkan ketaatan kepada Allah, selektif dalam memilih teman. Jangan sembarangan semua orang ditemaninya. Nah, harus selektif dalam memilih teman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum may yukhalil." Seseorang itu bersama dengan agama teman dekatnya. Maka lihat siapa yang menjadi teman dekatmu. Orang itu dilihat bukan dari orangnya, tapi dilihat dari teman dekatnya. Kata ulama, anil mar'i fala tas'al fas'al an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaranati yaqtadi. Tentang orang kau tidak usah tanya siapa dia, tapi tanya saja siapa teman dekatnya. Karena orang itu dikenal dengan siapa yang menjadi teman dekatnya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau orang bisa istiqomah di dalam ilmu, maka luar biasa keutamaannya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan hal itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka.
mengabarkan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Tidak usah kau takut, tidak usah kau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kalian. Surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian bagi mereka yang istiqamah. Ini para akhwat wal ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Demikian kajian kita pada siang hari ini terkait dengan meraih surga dengan ilmu. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing jalan-jalan kita untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, dan menempuh perjalanan, menempuh jalan untuk bisa meraih ilmu, karena itulah yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Raihlah surga dengan ilmu yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan-jalan tersebut sehingga kita bisa bahagia di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Di sanalah keberuntungan yang sesungguhnya, di sanalah kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yang tidak ada lagi kebahagiaan selain daripada itu. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri kajian kita. Ada pertanyaan dari ummahat? Baik. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.